Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Hari ini di sini Miss Nikma akan menjelaskan dan bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia, teman-teman. Perjuangan apa, Miss? Pasti lama deh ceritanya. Enggak kok, cuma sebentar. Nah, jadi teman-teman dengarkan baik-baik ya. Nah, Miss Nikma akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional nih, teman-teman. Organisasi ini dimulai pada tahun berapa? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, Miss Nikma kasih tahu. Dimulai pada tahun 1908, teman-teman. Nah, jadi pada tahun ini itu pergerakan nasional tuh dibuat, teman-teman. Buat apa sih? Ya tentu saja untuk memerdekakan Indonesia dong. Oleh siapa? Oke, dengarkan ini baik-baik. Jadi timbulnya nih pergerakan nasional ini dikarenakan perlawanan bersenjata yang dilakukan di berbagai daerah, teman-teman. Tapi belum juga berhasil nih. Jadi kegagalan tersebut menimbulkan kegelisahan ya oleh para pemuda dan para pelajar yang ada di Indonesia untuk membuat suatu organisasi modern yang bisa menyatukan berbagai pemuda, pelajar, juga mahasiswa untuk membela negara Indonesia, teman-teman. Karena kan yang memiliki power yang kuat itu kan para pemuda tentunya ya. Jadi ada beberapa organisasi nih, teman-teman, yang didirikan oleh para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia. Apa aja itu? Oke, let's check this out. Jadi yang pertama yaitu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah suatu organisasi yang merintis bangkitnya kesadaran bangsa, ya terutama bangsa Indonesia tentunya, untuk berjuang secara nasional. Budi Utomo dibentuk pada tanggal berapa? Hayo, ada yang tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Oke, Miss Nikma kasih tahu. Yaitu tanggal 20 Mei 1908. Nah, jadi mereka ini yang pelopor utama ya bangkitnya organisasi-organisasi yang lain. Nah, tokoh yang berperan di dalamnya adalah Dr. Sutomo, kemudian yang kedua adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, udah pernah dengar pasti ya nama-nama para pahlawan ini. Dalam gerakannya, mereka ini atau Budi Utomo ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi, mereka hanya berjuang menuju Indonesia, merdeka, dan bersatu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam. Loh, kok Miss digabungin? Nah, kita dengar ceritanya nih. Awalnya SDI ini didirikan pada tahun 1911, teman-teman, oleh Haji Samanhudin di Solo. Nah, dengan tujuan dibentuknya SDI ini adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Namanya aja Serikat Dagang Islam, berarti para perkumpulan pedagang pemuda Islam tentunya ya, teman-teman, di dalamnya organisasi ini. Nah, kemudian nama ini diganti menjadi Serikat Islam. Ada yang tahu nggak kenapa? Apa? Oke, akan menjelaskan. Nah, mengapa namanya diubah, teman-teman? Ya, pasti karena ada tujuannya ya. Nah, jadi untuk memperluas jangkauan pergerakan mereka ini dan ruang gerak dari organisasi ini untuk membangun kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di dalam panji Islam, maka mereka ingin merubah namanya. Tidak hanya pedagang saja nih, teman-teman, yang bisa join, yang bisa gabung di dalam organisasi mereka. Maka mereka merubahnya dengan nama Serikat Islam agar nanti anggotanya tidak hanya terbatas dari para pedagang Islam saja, dan juga tapi untuk orang-orang Islam yang mau membentuk atau membangun Indonesia merdeka di bawah panji Islam. Nah, selanjutnya ada partai yang ketiga atau organisasi yang ketiga, yaitu namanya siapa? Apa? Pendirinya siapa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Namanya Indonesia Partij. Yang mendirikan itu orang-orang keren, teman-teman. Kenapa? Karena terdiri daripada dokter dan kiai. Nah, partai ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, didirikan di Bandung oleh 3 serangkai ya, yaitu Dr. Dewis Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, pasti teman-teman udah familiar banget ya dengan nama-nama pahlawan ini. Nah, Indonesia Partij ini didirikan berdasarkan atas nasionalisme dan non kooperasi. Jadi setiap partai itu punya tujuannya masing-masing.
Nah, apa sih nasionalisme? Apa sih non-kooperasi? Nasionalisme artinya menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Jadi harus nasionalis nih teman-teman. Jadi mereka akan bagaimana caranya agar bangsa atau pemuda Indonesia ini menjadi nasionalis dan juga menjadi orang-orang yang mencintai bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua yaitu non-kooperasi. Apa artinya? Artinya tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Ya, jadi mereka ini adalah salah satu partai yang tidak mau nih untuk bekerja sama dengan partai atau pemerintah Belanda. Keren. Nah, kemudian partai yang terakhir yaitu adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini atau disingkat PI adalah organisasi yang terbentuk oleh para pemuda, pelajar, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda dan didirikan pada tahun 1912. Tokoh-tokohnya yaitu adalah Muhammad Hatta, Sukiman, Tan Syahrir, dan Ali Sastroamidjojo. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian salah satu tujuan dari mereka ini atau program mereka itu adalah menuntut Indonesia merdeka. Lalu untuk mencapai tujuan itu, PI melakukan propaganda mengubah majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Nah, cukup cerdas ya teman-teman. Melalui majalah ini, cita-cita mencapai Indonesia merdeka dipropagandakan ke tanah air. Jadi mereka propaganda itu semacam ada cara-cara tersendiri dari mereka. Contohnya dari majalah tersebut dirubah menjadi nama dari majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Nah, itu dia teman-teman 4 organisasi pergerakan Indonesia sebelum merdeka. Semoga penjelasan dari Miss Nikma ini bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Nah, selanjutnya giliran teman-teman nih, bagaimana caranya teman-teman bisa kreatif dan menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia versi teman-teman sendiri. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.